Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardella Mita Putri dengan NIM 10519122 dari jurusan Ilmu Pemerintahan 6D, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan dengan dosen pengampu Bapak Jalaluddin, FA, SH, MH, dengan judul materi yang akan saya bahas tentang pengawasan keuangan negara. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan sedikit apa itu pengertian pengawasan keuangan negara. Pengawasan keuangan negara merupakan bagian integral dari pengelolaan keuangan negara. Berdasarkan pengertiannya, pengawasan keuangan negara mencakup segala tindakan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan negara berjalan sesuai rencana, aturan, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun mekanisme pengawasan keuangan negara dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama pengawasan internal dan yang kedua adalah pengawasan eksternal. Pengawasan internal adalah mekanisme pengawasan keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah secara internal dalam lingkup birokrasi pemerintahan. Sedangkan pengawasan eksternal adalah pengawasan keuangan negara yang dilakukan oleh suatu lembaga pengawasan yang sama sekali berada di luar birokrasi pemerintahan. Adapun tujuan pengawasan keuangan negara, yang pertama, untuk menjaga agar anggaran yang disusun benar-benar dapat dijalankan. Yang kedua, untuk menjaga agar kegiatan pengumpulan, penerimaan, dan pembelanjaan pengeluaran negara sesuai dengan anggaran yang telah digariskan. Berikut jenis-jenis pengawasan. Yang pertama, pengawasan berdasarkan objek pengawasan terhadap penerimaan negara. Terbagi menjadi yang pertama, penerimaan dari pajak dan bea cukai dilakukan oleh cukai. Yang kedua, penerimaan dari bukan pajak dilakukan oleh KPKN. Kedua, pengawasan terhadap pengeluaran negara. Berikut prinsip-prinsip yang dipakai dalam pelaksanaan pengeluaran negara adalah yang pertama, with my tie head, yang kedua raise my tie head, yang ketiga dual my tie head. Yang kedua, pengawasan menurut sifatnya, yang terdiri dari yang pertama, pengawasan preventif. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum dimulainya suatu kegiatan atau sebelum terjadinya pengeluaran keuangan. Yang kedua, pengawasan detektif. Pengawasan detektif adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen-dokumen laporan pertanggungjawaban bendaharawan. Yang ketiga, pengawasan menurut metode pengawasannya, yang terdiri dari pengawasan melekat adalah proses pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi oleh pimpinan unit atau organisasi kerja terhadap penyalahgunaan semua sumber daya untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan yang dapat digunakan untuk mengembangkan unit atau organisasi kerja di masa depan. Selanjutnya, pengawasan fungsional adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga
atau badan atau unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengujian, pengusutan, dan penilaian. Secara garis besar ada 5 faktor yang cenderung menghambat pelaksanaan fungsi akuntan pemerintah dalam melakukan pengawasan keuangan negara, yaitu yang pertama, jumlah angkutan pemerintahan secara keseluruhan jauh dari memadai. Yang kedua, kedudukan akuntan pemerintahan dalam struktur organisasi lembaga pengawasan internal cenderung sangat lemah. Yang ketiga, kedudukan BPK terhadap pemerintahan cenderung kurang seimbang. Yang keempat, koordinasi antar sesama lembaga pengawasan cenderung masih lemah. Yang kelima, praktik ketatanegaraan yang dilaksanakan di Indonesia secara keseluruhan dapat dikategorikan sebagai negara korporatis. Demikianlah penjelasan materi saya tentang pengawasan keuangan negara. Lebih dan kurang saya minta maaf atas kata-kata dalam pembahasan yang saya jelaskan tadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.